Halo teman bincang, kembali lagi bersama saya Rafif di Bincang Akademi Persembahan DDTC Academy. Bincang santai bahas pajak, bisa Bapak? Keadilan dan kesetaraan pajak merupakan hal yang harus menjadi cita-cita kita bersama demi terciptanya kepastian pajak dalam suatu negara. Nah, dalam OECD telah diusulkan suatu hal yang baru nih yang disebut dengan joint audits. Sebenarnya joint audits itu makhluk apa sih? Dan bagaimana cara penerapannya nanti? Apakah Indonesia sudah butuh dengan joint audits ini? Pada hari ini kita telah menghadirkan seorang expert dari DDTC Compliance and Litigation Services, yaitu Mas Rihan Juli Ashir. Selamat datang Mas Rihan. Terima kasih Mas Rafif. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Mas Rafif gimana kabar? Saya kabar juga baik Mas. Alhamdulillah. Sebagai informasi teman bincang, Mas Rihan ini adalah Assistant Manager dari DDTC Tax Compliance and Litigation Services, dan juga beliau adalah seorang pakar di bidang litigasi, terutama di bidang sengketa pajak, penyelesaian sengketa pajak di bidang pajak internasional. Nah, sebelum kita masuk nih Mas, saya mau nanya dulu, kalau di Indonesia ini kan istilah joint audits itu masih awam ya. Kita mungkin mengenalnya joint audits itu ya audit bersamaan gitu, audit bersamaan. Dan kita yang biasa dengar itu ada joint audits antara DJP dengan DJBC. Nah, kalau yang di dalam konteks OECD ini, apakah seperti itu Mas atau hal yang berbeda nih? Ya, jadi joint audits di OECD itu beda dengan joint audits yang biasa kita kenal di Indonesia ya. Kalau kita dengar kata joint audits Indonesia itu kerjasama antara DJP dan DJBC terhadap suatu wajib pajak ya, mereka melakukan pemeriksaan bersama gitu. Nah, tapi kalau dalam konteks OECD ini joint audits-nya itu adalah antara dua yurisdiksi atau lebih. Jadi kalau kita bicara pengertian dari joint audits itu kita lihat di OECD Joint Audit Report 2010 dan 2019. Pertama di Joint Audit Report 2010, sebetulnya nggak ada perbedaan signifikan antara definisi di dua report tersebut. Perbedaannya ada satu hal yang sangat signifikan dan mencolok, yaitu dihilangkannya terminologi One Audit Team. Jadi di 2010 ada di dalam definisinya itu disebutkan in single team, single audit team, tapi kalau di 2019 itu dihapus. Nah, kenapa demikian nanti itu akan saya jelaskan lebih lanjut, tapi yang pertama dari definisinya dulu ya. Secara definisi ini panjang sekali definisinya. Itu memuat subjek, objek dari joint audits dan prosedur joint audits. Jadi bisa dibayangkan itu seberapa panjang definisinya. Tapi intinya adalah yang dimaksud joint audits itu ada ketika dua yurisdiksi atau lebih melakukan audit bersama-sama terhadap suatu transaksi atau suatu isu tertentu, baik itu terhadap satu wajib pajak ataupun lebih dalam konteks lintas batas negara, dalam konteks cross jurisdiction, cross border transaction. Dan untuk selanjutnya dalam konteks prosedur, ini joint audit itu dilaksanakan tidak harus dalam single team. Kalau di 2010 tadi ada dalam single team ya, satu tim mereka membentuk satu tim audit, tetapi karena secara praktik itu sangat sulit dan hampir tidak mungkin terjadi, maka OECD merevisi di 2019 dengan menghapus single team ini menjadi ya udah, mereka kalau mau melakukan joint audit, yurisdiksi otoritas pajak ini melakukan joint audit itu bisa tanpa perlu membentuk single team. Jadi mereka bisa membentuk masing-masing tim. Mau satu tim, dua tim, tiga tim, itu terserah, bebas mereka. Nah, yang penting adalah mereka memiliki panduan prosedur yang sudah disepakati antara mereka. Jadi prosedur auditnya itu sudah disepakati, strategi auditnya sudah disepakati sampai dengan nanti pada konklusi report dan juga evaluasi itu sudah disepakati bersama dalam melaksanakan audit bersama antar yurisdiksi tersebut. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau kita bicara audit biasa secara unilateral di suatu negara itu kita hanya satu competent authority, hanya satu otoritas yang melakukan. Tapi kalau joint audit itu minimal dua, bisa lebih. Dan untuk wajib pajaknya pun tidak hanya atas satu wajib pajak, bisa aja atas suatu transaksi melibatkan misalkan 3, 4, 5 wajib pajak, itu bisa di audit bersama atas transaksi tersebut.
Seperti itu. Oke, jadi gambaran umumnya seperti itu ya, Seperti Mas. itu. Tapi kalau mau lihat definisi lebih jelasnya itu dibedah satu persatu ya, Mas. Dari Betul. subjeknya gimana, objeknya gimana. Silakan nanti teman-teman kalau Iya. mau membaca ya bisa di report report OECD-nya ya. Iya, OECD Joint Audit Report Nah, ya. itu tadi juga emang kalau kita bayangin audit antar negara tapi dalam satu tim itu mungkin susah banget gitu ya, Mas. Betul. Akhirnya direvisi tadi Direvisi, gitu. betul. Oke. Tapi kalau kita coba mau tahu ini prosedurnya itu sebenarnya seperti apa sih, Mas? Kalau secara prosedur sebetulnya kita bisa saja membayangkan prosedur audit yang seperti biasa ya. Dalam arti kita tuh kalau audit biasa itu kan start dari preparation, kemudian implementation sampai dengan evaluation. Tapi sebelum preparation ini tentu para otoritas pajak ini mereka harus menetapkan sama-sama menetapkan strategi auditnya dulu seperti apa di awal dan menetapkan siapa yang akan diaudit. Jadi mereka harus sama-sama nih antara dua atau lebih yurisdiksi ini, mereka menetapkan siapa yang akan mereka audit, bagaimana tata caranya, bagaimana proseduralnya, kemudian juga tools-tools yang akan digunakan ketika audit, misalkan untuk interviewnya seperti apa, kemudian mungkin software atau program-program audit apa yang akan dijalankan, itu harus ditetapkan di awal sebelum preparation. Jadi mereka sudah menetapkan, baru mereka nanti akan isu semacam SP2 ya kalau di Indonesia ya. Surat-surat pemberitahuan pemeriksaan kepada wajib pajak yang akan diaudit. Dan baru kita mulai preparation, implementation sampai dengan evaluation. Itu memang secara prosedural ini teman-teman ini bisa melihat di dalam OECD Joint Audit Report yang implementation package. Jadi OECD itu menerbitkan 2 report di tahun 2019. OECD Joint Audit Report dan yang kedua adalah implementation package. Di implementation package itu berisi proseduralnya mulai dari preparation sampai dengan evaluasi. Jadi itu lumayan lengkap. Makanya kalau kita lihat kalau di saat ini kan yang sudah menjalankan joint audit sebagaimana rekomendasi dari OECD itu baru EU ya. Baru European Union. Itu adalah direktif yang diterbitkan oleh European Union terkait dengan kerjasama antar negara di Uni Eropa, khususnya di field of taxation. Dan salah satunya membahas mengenai joint audit itu ada di artikel 12A. Dan kalau kita lihat prosedural joint audit di European Union itu bisa kita lihat 11-12 dengan apa yang dimiliki oleh OECD Implementation Package tadi. Jadi secara prosedural itu sebetulnya apa yang sudah direkomendasikan di dalam OECD report itu tuh sudah bisa dipakai. Contohnya EU pun sudah menggunakan hal tersebut di dalam DAX 7-nya. Jadi secara prosedural bagi negara-negara ataupun kelompok negara yang ingin menjalankan joint audit itu kita bisa mengimplementasikan, mengadopsi apa yang sudah ada di dalam OECD report dan OECD implementation package. Oke, jadi secara kesimpulan nih sebenarnya prosesnya itu ya sama seperti pemeriksaan biasa, tapi ada tahap khusus gitu ya, yaitu harus kita satu pandangan dulu nih antara negara satu dengan negara yang lainnya. Betul. Jadi make sense ya Mas kalau yang menerapkan itu ya baru EU gitu. Ya. Jadi ya sudah satu pandangan gitu karena mereka satu kesatuan gitu ya. Betul. Nah, Jadi kalau kita lihat yang menjalankan EU itu kalau kita menggunakan kacamata OECD ya. Jadi sebetulnya sebelum Joint Audit Report 2010, negara-negara itu sudah melaksanakan yang namanya simultaneous examination. Jadi sebelum ada Joint Audit Report 2010 itu negara-negara di dunia, ini beberapa negara di dunia sudah ada yang menjalankan simultaneous examination. Itu mirip dengan joint audit, tapi itu bukan joint audit. Jadi contohnya adalah negara-negara Nordik, kemudian juga beberapa negara Eropa juga itu sudah menjalankan, dan itu ada di dalam reportnya tahun 2010. Jadi report 2010 itu selain menjelaskan apa itu joint audit, itu juga mendeskripsikan secara historis ya negara-negara apa saja sih yang sudah menjalankan joint audit. Tidak ada yang menjalankan joint audit. Mereka baru sebatas simultaneous examination. Ini dua terminologi yang berbeda. Kalau joint audit itu mereka sama-sama melakukan audit. Tapi kalau simultaneous examination, jadi dua negara atau lebih itu melakukan audit unilateral. Jadi mereka melaksanakan audit sesuai prosedur unilateral di negara masing-masing. Mereka tidak bekerja sama. Mereka hanya
hanya exchange of information saja, sebatas exchange of information. Mereka jadi misalkan Indonesia melaksanakan audit, Singapura juga melaksanakan audit atas wajib pajak yang sama, tapi mereka tidak komunikasi, tidak melakukan prosedural sebagaimana joint audit, hanya sebatas saya punya informasi soal ini nih, kemudian dioper ke negara tetangga, ke Indonesia misalkan dari Singapura, Indonesia juga punya, dioper juga ke Singapura, tapi masing-masing auditnya. Itu simultaneous examination. Kalau joint audit itu lebih dari itu. Joint audit itu kalau kita lihat di dalam leveling kerjasama lintas batas negara itu levelnya paling tinggi. Yang paling rendah itu exchange of information. Kita kan sama-sama tahu exchange of information ada 3 jenis kan. Itu pun levelnya paling rendah. Kemudian examination abroad. Kemudian simultaneous examination sampai dengan yang paling tinggi itu ada joint audit. Joint audit itu yang paling ultimate. Oke, jadi kalau salah bisa direvisi ya, Mas. Yeah. Bisa disimpulkan nggak kalau misalnya joint audits itu kolaborasi, kalau simultaneous examination itu cuman ya masing-masing ngejalin audit, terus nanti hasilnya seperti apa gitu ya? Hasilnya pun nggak, negara yang exchange of information tuh nggak punya kepentingan apa-apa dengan hasil audit untuk di simultaneous examination. Tapi kalau di joint audit mereka sama-sama bisa dibilang mereka bisa sama-sama mengerjakan joint audit reportnya bareng-bareng. Walaupun hasilnya nanti SKP-nya bisa berbeda. Bisa aja walaupun sama-sama joint audit nih, tapi SKP-nya tuh nggak satu SKP. Jadi Indonesia misalkan joint audit, ya tetap SKP-nya SKP sendiri, kemudian Singapura SKP-nya sendiri. Walaupun memang rekomendasinya sih sebaiknya punya satu sama-sama SKP-nya sama. Jadi itu tujuan dari joint audit itu sendiri adalah kepastian hukum salah satunya. Yang pertama dan utama, main objektif dari joint audit adalah kepastian hukum, tax certainty. Dan tax certainty itu baru bisa benar-benar terjadi ketika otoritas pajak yang melakukan joint audit ini menerbitkan surat ketetapan pajak yang sama, single. Kalau masing-masing punya surat ketetapan pajak atas transaksi isu yang sama, wajib pajak yang sama, objektif itu belum tercapai. Oke, jadi yang harus pertama dihindari itu dual taxation tadi ya. Jadi jangan sampai ada pemajakan berganda gitu ya atas satu transaksi yang sama gitu. Itu salah satu yang akan bisa dihindari ketika melakukan joint audits. Ketika joint audits, bagaimana bisa mau melakukan terjadi double taxation ketika dua otoritas yang seharusnya punya pandangan yang berbeda akhirnya dengan ada joint audits mereka punya satu pandangan yang sama. Otomatis double taxation itu terhindar. Makanya kenapa ini joint audits kalau di piramida kerjasama internasional untuk urusan pajak itu levelnya paling tinggi, melebihi MAP apapun itu. Karena kan punya satu pandangan yang sama atas suatu isu, baik itu isu masa lalu, masa kini, bahkan bisa sampai masa depan. MAP itu bisa nggak perlu ada lagi kalau ada joint audits. Mungkin APA juga bisa nggak penting kalau ada joint audits seperti itu. Ya, tapi ini harus didahului oleh standarisasi aturan itu ya, antara kerjasama aturan antara kedua negara itu yang mungkin jadi paling sulit sih, Mas. Jadi piramidanya paling tinggi tapi juga paling sukar untuk dilaksanakan. Paling sukar untuk dilaksanakan, memang. Emang kalau kita baca literatur terkait joint audits, tantangan terbesar itu adalah legal framework. Legal framework itu selalu menjadi tantangan yang paling sulit karena joint audit reports itu hanya rekomendasi kan, hanya rekomendasi dari OECD, sama dengan sebagaimana kita OECD Model Tax Convention itu kan hanya model kan. Kalau mau betul-betul ada untuk penghindaran pajak berganda, maka harus ada tax treaty. Kalau belum ada tax treaty, itu model itu untuk apa kan nggak ada fungsinya. Sama, joint audit report itu hanya rekomendasi. Ketika negara ingin melaksanakan joint audit, mereka harus punya dasar hukumnya. Nah, dasar hukumnya ini kan tatarannya tataran internasional, maka dasar hukumnya juga tataran internasional. Sebetulnya hampir semua negara itu punya dasar hukumnya. Kita bisa mulai dari MAC, Mutual Administrative Convention. Itu kalau nggak salah sekarang ada 146 yurisdiksi yang sudah menandatangani, salah satunya juga Indonesia. Dan dari situ, itu pun sudah bisa kita melaksanakan joint audits dari dasar hukum itu. Dari bilateral tax treaty pun ada, artikel 26 exchange of information, itu juga bisa menjadi gateway, pintu masuk untuk melaksanakan joint audits. Kemudian kalau misalkan kita untuk level TIEA ya, yang exchange of information juga bisa tuh treaty yang untuk exchange of information.
Dan kalau untuk level multilateral itu untuk Nordic mereka punya sendiri, European Union itu sudah clear explicit sih kalau European Union punya DEX 7 tadi, dan juga untuk VAT punya RAC VAT, kemudian excise-nya punya juga RAC excise ya, dan mereka paling clear gitu. Nah, maksud saya adalah sebetulnya negara-negara termasuk Indonesia kalau ingin melaksanakan joint audit, legal framework-nya itu sudah ada. Kita bisa petakan gitu lah untuk level legal framework internasionalnya, baik itu bilateral maupun multilateral. Kemudian yang masalah selanjutnya adalah yang banyak bermasalah itu adalah ketika kita sudah masuk ke tataran domestik. Nah, itu kan hanya gateway, hanya pintu masuk yang tadi saya bilang, multilateral MAC, kemudian tax treaty dan sebagainya. Kemudian kalau sudah masuk ke tataran domestik, itu harus punya tata cara yang jelas, yang turunan dari yang tadi perjanjian internasional tadi, dan itu biasanya negara-negara itu belum punya. Indonesia sendiri pun baru punya examination abroad. Kalau kita cek ketentuan domestik kita tuh hanya baru examination abroad. Examination abroad itu belum masuk ke dalam level joint audits. Itu hanya kita memperkenankan otoritas kita gitu kan untuk keluar negeri gitu kan, atau sebaliknya gitu. Tapi itu belum masuk ke tataran joint audit sebagaimana dimaksud oleh OECD. Nah, itu yang perlu dibuat oleh negara-negara yang ingin mengimplementasikan joint audit. Di Eropa sendiri kan directives itu kan level European Union. Mereka pun harus mentranspose itu ke ketentuan domestik mereka. Dan untuk joint audit sendiri, DEX 7 mereka per 2024 mereka baru efektif kalau nggak salah. Jadi memang joint audit di Eropa sendiri pun ya itu belum betul-betul bisa terimplementasi semuanya. Apalagi di negara-negara di luar European Union. Indonesia pun masih saya lihat baru punya examination abroad untuk secara legal framework. Dan untuk bisa sampai kepada joint audit itu perjalanan masih panjang karena harus jelas semua dari undang-undang kita, KUP kita, sampai dengan level tataran peraturan pelaksanaan itu harus ada, karena joint audit itu bukan perkara ya kita pemeriksaan yang kita biasa aja kan peraturannya banyak kan, PMK 17, SE 50 segala macam itu kan peraturan pemeriksaan lokal domestik. Nah, ini kita bicara level pemeriksaan sudah bilateral atau bahkan mungkin multilateral. Jadi harus kita memiliki legal framework yang clear dan jelas, karena memang itu yang menjadi tantangan paling utama kalau kita baca literatur terkait dengan joint audits. Oke, jadi panduannya ini udah dikasih nih sama OECD. Ya. Ini template-nya seperti ini. Betul. Tapi nyatanya pelaksanaan tidak seindah teori gitu ya. Iya, betul. Dan di Indonesia sendiri sebenarnya payung hukumnya itu udah ada, cuman bantuan pelaksanaannya itu belum ada gitu ya, Mas, belum diterbitkan. Jadi ya mungkin bisa dibilang kita masih belum sangat siap gitu ya untuk menghadapi joint audit ini. Ya. Tapi sebelum kita bahas ke situ, saya mau nanya dulu nih, ini sebenarnya joint audit ini untuk Indonesia itu kita butuh nggak sih? Kalau bilang butuh, itu sebetulnya butuh ya. Karena kita sekarang sudah masuk ke dalam, ya kalau bahasa globalisasi mungkin sudah bosen ya. Gitu. Kita kan sudah masuk ke dalam dunia yang sudah betul-betul tidak ada lagi kerahasiaan, access of information, segala macam itu sudah terbuka semua. Kemudian juga transaksi-transaksi cross-border itu sudah sangat-sangat biasa. Transfer pricing itu sudah bukan isu yang aneh lagi. Double taxation, isu-isu terkait dengan penyalahgunaan P3B, activity abuse, kemudian CFC, hybrid mismatch, dan sebagainya itu sudah umum dan sudah bukan hal yang baru lagi. Dan untuk bisa kita memberikan kepastian hukum atas isu-isu pajak internasional, yang tadi saya sebut CFC, transfer pricing, dan sebagainya, double taxation, double non-taxation, itu tuh kita perlu suatu tools yang memang memberikan level kepastian yang maksimal gitu. Dan untuk bisa mencapai level kepastian yang maksimal itu jalannya yang paling ultimate itu menurut saya dan menurut apa yang saya baca ya. Kalau saya bilang menurut saya itu apa yang saya baca. Itu adalah dengan joint audits. Karena yang saya bilang tadi, ketika kita melakukan joint audits itu tuh sudah MAP itu udah nggak perlu lagi. Itu terus kemudian kita dari hasil joint audits itu kita bisa buat ruling juga. Advance ruling, APA, dan sebagainya itu bisa dari joint audits. Nggak perlu prosedur APA sendiri. Itu dari joint audits itu bisa memberikan kepastian untuk wajib pajak maupun otoritas. Karena otoritas
Jadi kan kita biasa nih, misalkan di Indonesia dikoreksi, di negara lawan tidak dilakukan corresponding adjustment. Kalau ketika seperti itu kan menjadi tidak pasti untuk wajib pajak. Untuk otoritas di negara treaty partner, di negara lawan pun itu menjadi hal yang tidak pasti gitu kan. Jadi ada asymmetry information. Walaupun ini kita bicara satu transaksi, satu isu yang sama, satu wajib pajak yang sama, tapi perlakuannya bisa berbeda antara satu otoritas dengan otoritas yang lain. Nah, kalau kita dengan joint audit kan ketemu semua nih. Saya misalkan otoritas negara A, Mas Rafif otoritas negara B, kemudian ada wajib pajaknya berapa gitu kan, atas suatu transaksi atas suatu transaksi. Udah kita audit, kita cari konklusinya sama-sama. Wajib pajak juga dilibatkan. Kalau MAP kan enggak. MAP wajib pajak itu tidak dilibatkan. Hanya otoritas saja kan, antar otoritas. Jadi tidak ada transparansi di situ. Kalau joint audit semua dilibatkan, wajib dilibatkan, otoritas dilibatkan, fakta-fakta semuanya semua taruh di atas meja gitu kan. Kita ada sesi interview dan sebagaimana audit pada umumnya, dan kita bisa hasil auditnya bisa sama-sama tahu antar otoritas, dan wajib pajak bisa tahu atas hasil auditnya, wajib pajak bisa memberikan respon seperti itu. Jadi wajib pajak dapat kepastian hukum, transparan, otoritas juga dapat kepastian hukum, dapat transparan, untuk masa depan pun bisa, udah hasilnya seperti ini, atas transaksi ini kita buat rulingnya. Jadi untuk ke depan tidak perlu lagi ada audit ini, tidak perlu lagi ada permasalahan ini, tidak perlu lagi kita MAP segala macam, clear semuanya. Nah, kenapa saya bilang joint audit itu ultimate? Karena contohnya adalah Jerman. Jerman itu yang paling aktif untuk melakukan joint audit. Lebih dari separuh joint audit di dunia ini. Joint audit di dunia ini sejarahnya sudah 200 lebih joint audits. Dan itu yang memprakarsai itu mayoritas dari Jerman. Kenapa Jerman? Karena Jerman yang paling banyak kasus MAP-nya. Dia tuh punya juga compliance program. Jadi dia tuh yang paling banyak MAP-nya, dia juga punya compliance program. Jadi dia punya misi untuk memberikan kepastian hukum yang lebih dibandingkan yurisdiksi lain. Makanya Jerman yang paling aktif untuk melaksanakan joint audits. Nah, Jerman saja seperti itu gitu loh. Itu membuktikan, menunjukkan kalau memang joint audits ini adalah jalan keluar obat untuk memberikan masalah-masalah jalan keluar untuk masalah-masalah pajak internasional yang ada di dunia ini. Itu joint audits itu obatnya gitu loh. Obat yang bisa dibilang ini cukup ultimate, karena ini melebihi MAP, melebihi arbitrase, terus advance ruling, APA dan lain sebagainya. Itu tuh kalau sudah ada joint audits itu ya udah, ini joint audits cukup gitu. Oke, ini joint audits adalah obat, joint audit itu ultimate. Jadi kalau menurut Mas Rihan ya kita bisa lihat di sini ya, kenapa sih negara-negara di Eropa terus OECD itu menaruh banyak perhatian ke joint audit sini gitu ya, Mas. Iya. Nah, mungkin sebagai penutup ada pesan-pesan yang mau diberikan oleh Mas Rihan ke pemirsa? Ya, jadi mungkin kalau kita bicara pajak internasional ya, pajak internasional ini sangat-sangat luas A sampai Z-nya. Kalau kita bicara pajak internasional tuh banyak sekali yang harus kita bedah, kita diskusikan. Nah, joint audits ini adalah salah satu proposal yang diberikan, yang dicanangkan, yang digaungkan oleh OECD dan negara Eropa, terutama Jerman ya, yang paling aktif untuk melaksanakan joint audits. Karena memang permasalahan-permasalahan pajak internasional itu kalau kita hanya bicara penyelesaian sengketanya hanya MAP, hanya arbitrase, hanya APA, atau advance ruling, itu tuh belum memberikan penyelesaian yang ultimate. Exchange of information yang ada saat ini, mau spontaneous, mau by request, atau apapun itu yang sudah ada saat ini, itu pun hanya kulit gitu. Dan untuk mencapai penyelesaian yang betul-betul selesai, jadi ini untuk penyelesaian atas yang sudah terjadi saat ini dan yang akan datang, itu tuh joint audits, kalau dari apa yang saya baca, itu memang salah satu obat yang lumayan cukup, dan bukan cukup lagi, sangat ampuh untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pajak internasional. Oke, kita tentunya sama-sama berharap semoga kepastian hukum dan juga kesetaraan pajak di Indonesia menjadi lebih ideal gitu ya, Mas. Betul.
apakah itu dengan menerapkan joint audits. Nah, mungkin nanti bisa ada kajian berikutnya ya, apakah otoritas kita sudah siap, apakah lanskap perpajakan kita sudah siap gitu ya. Nah, untuk menutup, terima kasih banyak Mas Rian atas ilmunya, atas pengalamannya yang sudah di-share ke kita pemirsa di Bincang Akademi hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sebagai informasi teman Bincang, kami di DDTC Academy juga banyak mengadakan pelatihan-pelatihan yang tidak kalah menarik yang membahas tentang berbagai macam topik seputar pajak, seperti pajak internasional, transfer pricing, dan juga perpajakan domestik. Silakan cek jadwal kita di academy.ddtc.co.id. Kita juga akan ada acara, yaitu Comprehensive Transfer Pricing Intensive Course yang akan dilaksanakan mulai 1 Oktober hingga 12 November. Silakan untuk cek di link berikut ini, yaitu academy.ddtc.co.id/intensive course. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk menyaksikan episode berikutnya di Bincang Akademi yang akan terbit setiap hari Senin di channel YouTube DDTC Indonesia. Bincang santai bahas pajak, bisa Bapak.